Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Open Your Eyes, buka matamu. Yeremia pasal 44 ayat 16-18. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya, seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan pada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Saudara, waktu orang-orang Israel dikasih tahu tentang kebenaran bahwa membakar persembahan bagi Allah lain, bagi Ratu Sorga, itu menyebabkan Tuhan marah, Tuhan sakit hati, dan justru membawa mereka kepada penghukuman kehancuran. Tapi justru lucunya mereka mikirin yang sebaliknya. Mereka bilang, justru gara-gara kita nggak mempersembahkan korban kepada Ratu Sorga, setelah dipikir-pikir pakai logika, itu kan gara-gara kita berhenti mempersembahkan korban tuh pada Ratu Sorga. Wah, jadi kita banyak kekurangan. Lucu ya cara berpikirnya, saudara. Tapi jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa yang ada di dalam benak mereka adalah segala malapetaka datang karena mereka berhenti mempersembahkan korban kepada Ratu Sorga. Padahal ini yang salah, saudara ya. Dan dalam hidup kita mungkin sering merenungkan ada sebab dan akibat dari segala tindakan kita. Ada cause and effect. Kita mungkin punya banyak pengalaman soal itu. Penyebab dan akibat. Tapi marilah kita buka mata hari ini lebar-lebar. Open your eyes. The real cause effect itu dari mana datangnya? Kita tahu, oh ada penyebabnya, ada akibatnya. Kalau aku lakukan ini, akibatnya ini. Aku lakukan ini, akibatnya itu. Nah, mari kita evaluasi hari ini. Mungkin kita mengalami kemalangan, mungkin kita mengalami ketidakenakan, mungkin kita mengalami hubungan yang hancur, mungkin kita mengalami kebangkrutan, mungkin kita mengalami sakit penyakit, mungkin. Saya nggak bilang semuanya karena ini. Tapi mari kita renungkan. Jangan-jangan ada satu penyebab yang mengakibatkan keadaan kita terjadi hari ini. Mungkin, saudara ya, kehancuran ekonomi yang terjadi bukan karena kita kurang strategi bisnis. Bukan juga karena kita kurang relasi atau networking. Bukan juga karena kita salah pilih partner, bukan. Atau kita mengalami sakit penyakit yang tidak berujung. Mungkin bukan karena salah makan, bukan karena kurang vitamin. Bukan karena kurang olahraga. Tapi mungkin sebab akibatnya yang keliru. Sebab akibatnya mungkin adalah karena hati kita, hidup kita menjauh dari Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga membuat cemburu hati Tuhan. Mari buka mata kita kepada the real, the cause and effect. Mari kita buka mata kita lebar-lebar terhadap sebab dan akibat yang benar-benar. Yang ada hubungannya. Bukan yang gak ada hubungannya. Yang benar, yang sebenarnya. Yang mungkin tidak ada hubungan dengan jasmani, semuanya oke. Tetapi roh kita, hati kita bermasalah. Hati kita gak beres. Hati kita penuh iri dengki. Hati kita kotor, hati kita kecewa, hati kita bermasalah. Menyebabkan banyak kemalangan, menyebabkan banyak masalah terjadi di sekeliling kita. Mari kita renungkan sejenak. Dan belajar, mari kita jujur, buka mata kita lebar-lebar. Apa sebetulnya yang sedang menimpa kita? Apa penyebabnya? Saya ngomong begini bukan supaya saudara merasa tertuduh, terus hidup di dalam dosa, terus saudara terus tertuduh, oh ya karena saya terus berdosa. Saudara, waktu saudara menyadari kesalahan kita menyadari masalah kita, penyebabnya apa? Kita selesaikan, kita bereskan, kita bertobat sungguh-sungguh, kita, Tuhan aku tahu aku salah. Aku mau beres, minta ampun, bertobat. Terus pandang kepada Kristus. Dosa yang lalu Tuhan sudah tidak ingat-ingat lagi. Demikianlah jauhnya dari barat ke timur. Engkau membuang dosa-dosa kami. Itulah yang terjadi. Oke, kalau kita harus tanggung konsekuensinya, kita jalan. Kita minta anugerah Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Bisa terjadi? Bisa. Bisa luput? Bisa.
kita minta anugerah. Tapi kalaupun kita harus jalanin, waktu kita sungguh-sungguh bertobat, saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan. Saudara mungkin pernah dengar kesaksian saya soal beberapa tahun yang lalu, sekitar 5-6 tahun lalu, saya kena tipu. Semua tabungan pernikahan saya habis, ditipu sama teman dekat, rekan sepelayanan, orang yang saya kenal sejak saya masih SMP. Tipu saya. Waktu saya ngalami kena tipu, saya doa sama Tuhan, Tuhan bilang begini, kamu serakah. Jadi jelas saya salah, karena saya harus jujur, memang saya serakah. Kenapa? Karena pada saat itu dia tawarkan saya masuk dana itu ke dalam reksadana, dengan bunga 2 kali lipat, bahkan lebih dari bunga deposito yang berjalan pada saat itu. Saya harus jujur di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan tegur, saya harus berani terbuka. Ya Tuhan, saya serakah. Tapi selanjutnya saya bertobat. Saya minta ampun. Saya beres-beres sama Tuhan. Saya tidak lakukan lagi. Apakah uangnya kembali sampai hari ini? Tidak. Tetapi sampai hari ini, saya nggak pernah ngalami lagi kekurangan. Sekalipun hampir ada hal yang saya nggak bisa bayar, yaitu asuransi anak saya. Tapi Tuhan luputkan, Tuhan cukupkan. Tuhan kirim seseorang, tiba-tiba memberikan sejumlah uang persis seperti uang yang saya harus bayarkan untuk bayar asuransi anak saya. Selama 1 tahun, karena bayaran per tahun. Tuhan luputkan. Selama kita mau bertobat, selama kita mau ngaku salah, selama kita, ya Tuhan saya salah, saya mau bertobat. Udah. Tuhan juga nggak ingat-ingat lagi. Tuhan bisa luputkan. Tuhan bisa pelihara sampai hari ini. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita bisa salah. Selama kita sungguh-sungguh minta ampun, kita bertobat, Tuhan pasti buka jalan. Apapun masalahmu, Tuhan pasti bisa buka jalan. Mari kita evaluasi, sadari the real cause effect yang terjadi dalam kehidupan kita karena apa. Kalau karena dosa, kesalahan kita, hati kita nggak beres-beresin. Tapi kalau nggak, tetap tabah, jalankan. Tekun, jalankan. Pasti satu hari Tuhan buka. Pasti akan ada jalan keluar. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih. Firman-Mu mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik. Sekalipun mungkin teguran-Mu keras, tapi itu baik buat setiap kami. Tuhan tolong kami. Kami mau Tuhan berbuat yang benar di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami. Supaya betul-betul hidup kami keluar dari setiap masalah ini. Kami boleh betul-betul meraih kemenangan yang luar biasa di dalam Engkau. Kemenangan demi kemenangan boleh kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kau yang jadikan berhasil, lindungi mereka dimanapun mereka berada, jagai, jauhkan dari segala sakit penyakit apapun, perlindungan tangan kasih-Mu menyertai mereka sempurna. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir, memerintah atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.